Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Akhwani, para pemirsa pendengar dimanapun anda berada, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan dalam rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, diberkahkan semua apa yang ada pada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhwani, para pemirsa pendengar yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada suatu ungkapan yang sangat indah, yang sangat luar biasa, yang penuh dengan makna, penuh dengan manfaat, yaitu yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaparkan, memberitahukan kepada para sahabatnya tentang penduduk surganya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap, ala ukhbirukum bi ahli jannah kulla da'ifin mutada'af, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku beritahu kepada kalian, wahai para sahabatku, bahwa orang penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yang masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana daripada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diizinkan untuk masuk ke dalam surganya Allah, melihat hamba-hamba yang berada di surga, hamba-hamba yang berada di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadis tadi diberitahukan kepada sahabat bahwasanya orang-orang yang banyak menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kullu dhaif, setiap orang yang miskin, baik itu miskin secara fisik, mungkin dia dilahirkan dalam keadaan tidak melihat, dilahirkan dalam tidak ada telinganya, tidak ada tangannya, mungkin cacat dan lain sebagainya, maka orang tersebut dalam pandangan kita mungkin kita meremehkannya, dalam pandangan kita mungkin tidak ada manfaatnya, namun orang tersebut bahwasanya terkenal di langit, tidak terkenal di bumi, dan mereka lah termasuk orang-orang yang menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia miskin secara ekonomi, dia tidak mempunyai uang, mungkin ia mempunyai pas-pasan, maka orang tersebut jika dihadapi dengan penuh kesabaran, penuh dengan keikhlasan, maka ketahuilah bahwasanya orang miskin tersebut dia yang menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mutada'af, orang yang dianggap miskin, orang yang dianggap lemah, orang yang dianggap tidak ada manfaatnya. Janganlah kita melihat seseorang dengan profesinya. Mungkin kita lihat misalnya dia seorang tukang beca, atau seorang pemulung, atau seorang yang jualan di pinggir-pinggir, maka ketika dia ikhlas karena Allah, tulus karena Allah, dia meridhai apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka lah yang menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu beruntung bagi orang tua yang mempunyai anak yang misalnya dalam keadaan cacat, atau dalam orang suami mempunyai istri, mempunyai suami yang tidak berkecukupan, artinya pas-pasan. Ketika ia menghadapi dengan kesabaran, dengan keikhlasan, bahwasanya ada di rumah kita yang menjadi penghuni surga dan kita nanti akan ditolong dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kasih sayang kepada mereka, memberi rasa husnudon, berbaik sangka kepada mereka, dan semoga kita semua dijadikan bulan suci Ramadan ini bulan yang benar-benar amal kita diterima dan akhirnya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.